Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akrual yang kami cintai, dalam masa-masa awal penerapan akuntansi basis akrual di tahun 2015 ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa akan terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang harus kita hadapi, khususnya terkait dengan aplikasi sistem akuntansi. Dengan tutorial ini, kami berharap dapat menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kesiapan, pemahaman, dan kemampuan, khususnya sahabat akrual pengguna aplikasi Saiba. Tutorial ini juga sekaligus menjadi media penyampaian informasi dan komunikasi antara kami dengan para sahabat akrual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go akrual, go WTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud pelayanan dari Direktorat Sistem Perbendaharaan dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual, kami telah mengembangkan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk kementerian lembaga berupa aplikasi Saiba. Aplikasi Saiba dikembangkan berdasarkan user requirement yang disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Aplikasi Saiba kami susun sebagai pengganti dari aplikasi yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu aplikasi Sakpa. Dengan menggunakan aplikasi Saiba, kami berharap Bapak dan Ibu dapat melakukan perekaman semua transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Direktorat Sistem Perbendaharaan bersama-sama dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan terus bersinergi dalam menyempurnakan aplikasi Saiba ini. Mari kita gunakan aplikasi Saiba ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga dengan adanya aplikasi dan tutorial Saiba ini, Bapak Ibu dapat menyusun laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Go akrual, go WTP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akrual, mulai tahun 2015, pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan laporan keuangan, menggantikan basis akuntansi sebelumnya, yaitu akuntansi berbasis kas menuju akrual. Penyempurnaan sistem akuntansi telah dilakukan, termasuk pengembangan aplikasi Saiba. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah tidak jauh berbeda dengan akuntansi sektor komersial. Akuntansi komersial mengenal laporan laba rugi dan laporan laba ditahan, sedangkan akuntansi pemerintahan menggunakan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Pencatatan transaksi keuangan pada akuntansi pemerintahan melalui jurnal kas dan atau jurnal akrual berdasarkan adanya dokumen sumber. Selanjutnya kita lakukan posting ke dalam buku besar kas dan atau buku besar akrual. Produk akhir dari proses pencatatan ini adalah laporan LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Dalam tahapan awal penerapan akuntansi berbasis akrual, kita melakukan migrasi saldo awal laporan keuangan. Migrasi saldo awal ini dilakukan secara elektronis melalui aplikasi Saiba. Pencatatan DIPA adalah pencatatan transaksi alokasi pagu belanja dan pendapatan dalam DIPA. Pencatatan transaksi ini kita lakukan melalui jurnal kas dan akan diposting ke dalam buku besar kas. Pencatatan transaksi belanja operasional berdasarkan adanya dokumen sumber pengeluaran seperti SPM dan SP2D. Pada jurnal kas akan dicatat transaksi belanja yang akan dilaporkan dalam LRA, sedangkan pada jurnal akrual akan dicatat transaksi beban yang masuk dalam LO. Khusus pencatatan transaksi belanja barang persediaan, pada jurnal kas dicatat transaksi belanja persediaan yang akan dilaporkan dalam LRA. Sedangkan pada jurnal akrual akan dicatat persediaan yang belum diregister pada neraca. Pembelian barang persediaan menggunakan kode-kode akun yang diperuntukkan untuk pembelian persediaan.
Mutasi persediaan kita rekam dalam aplikasi persediaan, dan untuk selanjutnya data dari aplikasi persediaan kita kirim ke aplikasi Saiba melalui aplikasi Simak BMN. Pencatatan saldo persediaan secara definitif pada aplikasi Saiba akan mengeliminasi persediaan yang belum diregister. Selain itu akan terbentuk jurnal pemakaian atau beban persediaan. Untuk pencatatan transaksi belanja modal, pada jurnal kas dicatat transaksi belanja modal yang akan dilaporkan dalam LRA. Sedangkan pada jurnal akrual akan dicatat aset tetap yang belum diregister pada neraca. Perekaman aset tetap kita lakukan melalui aplikasi Simak BMN. Pencatatan saldo aset tetap definitif pada aplikasi Saiba kita lakukan melalui proses kirim data dari aplikasi Simak BMN ke Saiba. Jurnal akrual yang terbentuk akan mengeliminasi aset tetap yang belum diregister. Pencatatan transaksi uang persediaan didasarkan atas dokumen sumber berupa SPM dan SP2D UP. Pencatatan ini dilakukan melalui jurnal akrual untuk membentuk kas di bendahara pengeluaran dan uang muka dari KPPN. Pencatatan penggantian uang persediaan didasarkan pada SPM dan SP2D GUP. Jurnal kas mencatat transaksi belanja yang dilaporkan dalam LRA, sedangkan jurnal akrual mencatat beban atau persediaan yang belum diregister atau aset tetap yang belum diregister. Pencatatan pengembalian uang persediaan didasarkan pada SPM dan SP2D GU Nihil. Jurnal kas mencatat belanja yang dilaporkan dalam LRA, sedangkan jurnal akrual mencatat beban atau persediaan yang belum diregister atau aset tetap yang belum diregister, dan penihilan atas kas di bendahara pengeluaran dan uang muka dari KPPN. Pencatatan transaksi pendapatan didasarkan pada dokumen SSP atau SSBP atau dokumen penerimaan lain yang dipersamakan. Transaksi ini kita catat pada jurnal kas dan jurnal akrual. Pencatatan pengembalian belanja merupakan pengembalian atas belanja baik yang dilakukan pada tahun berjalan maupun tahun anggaran yang lalu. Pengembalian tahun berjalan dicatat sebagai pengurang atas realisasi belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai pendapatan anggaran lain-lain. Pencatatan pengembalian pendapatan merupakan transaksi atas pengembalian pendapatan yang telah diterima di kas negara, baik pada periode tahun anggaran berjalan maupun pendapatan tahun anggaran yang lalu. Selanjutnya, jurnal penyesuaian akan dilakukan sebelum laporan keuangan semesteran dan tahunan disusun. Sahabat akrual, sekian pelajaran kita mengenai proses bisnis Saiba. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dengan materi install aplikasi dan pengambilan saldo awal.